Pilkada 2020 dilaksanakan serentak di 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. 270 kota kabupaten ini tersebar di 9 provinsi. Nuansa pilkada kali ini sungguh berbeda karena digelar saat wabah pandemi COVID-19 belum kunjung berakhir. Semua kontestan sepakat kedepankan protokol kesehatan agar tak muncul klaster baru COVID di pilkada. Namun janji tinggal janji, pelaksanaan hari pertama kampanye Pilkada Serentak 2020 pada Sabtu 26 September lalu, Bawaslu sudah mencatat ada 8 pelanggaran protokol kesehatan. Mulai deklarasi paslon mengumpulkan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan, kampanye terselubung melalui kegiatan senam bersama, ada juga kampanye tatap muka paslon yang melebihi ketentuan, serta belum kantongi izin dari kepolisian, KPU, dan Bawaslu. Bahkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo dalam seminar nasional yang digelar Kemenkeu secara daring menyebut ada sejumlah calon petahana di Pilkada 2020 yang memanfaatkan dana bansos kesehatan untuk kampanye. Seyogyanya Pilkada di tengah pandemi ini menjadi ajang adu gagasan melalui terobosan dan inovasi, memanfaatkan kecanggihan teknologi, dan bukan lagi ke model usang pengumpulan massa di tanah lapang untuk berkampanye. Tim Liputan Berita 1. Politisasi bansos di pentas pilkada, itulah topik dialog kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Komisioner Bawaslu Pak Frits Edward Siregar. Pak Frits, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, selain Pak Frits juga sudah bergabung, ada Kabak Penum Divisi Humas Polri, ada Kombes Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, sebelum saya ke Pak Ramadan, saya ke Pak Frits terlebih dahulu. Ini langsung saja, ada 8 pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu sejauh ini. Apakah ini sudah termasuk dengan penggunaan dana bansos, Pak Frits? Baik, Mbak, terima kasih. Kalau kita melihat 8 pelanggaran yang kami temukan pada masa awal dari kampanye kemarin, itu adalah terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan atau juga terkait dengan pelanggaran aturan kampanye sebagaimana diatur oleh PKPU 10, 11, dan PKPU 13 2020. Jadi kalau kita melihat memang ada penurunan yang drastis memang kalau kita bandingkan dengan masa pendaftaran dan juga kita bandingkan dengan pada masa pengundian dan juga pada penetapan paslon kemarin. Dan angkanya semakin turun kalau kita bisa melihat dari sejak tanggal 4, 5, 6 September kemarin yang kita tahu itu banyak terjadi pelanggaran. Jadi pelanggaran yang kalau saya bisa mengatakan bahwa itu pelanggaran yang hampir mirip terjadi dengan situasi normal, tapi itu sudah berkurang dari apa yang kita alami tanggal 4, 5, 6 kemarin. Itu sudah termasuk dengan penyalahgunaan dana bansos, Pak Frits? Kalau kita melihat bahwa penyalahgunaan dana bansos kan kalau kita harus bisa melihat dulu, Mbak, bahwa kalau kita mengacu kepada PKPU kampanye, memang di dalam proses PKPU kampanye itu kan diperbolehkan untuk memberikan masker, sanitizer, dan juga alat pelindung diri kepada masyarakat. Itu bagian daripada bahan kampanye namanya. Ya. Kalau kita melihat politisasi bansos, kalau kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Pasal 73 sudah dikatakan bahwa paslon atau tim kampanye dilarang untuk memberikan uang ataupun materi dalam berbentuk uang untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih. Dan untuk itu terkait dengan penyalahgunaan Pasal 73 kami belum menemukan laporan pada tanggal awal dari masa kampanye kemarin. Oke, berarti sejauh ini belum ada laporan terkait dengan penyalahgunaan atau politisasi dana bansos ya, Pak Frits ya? Ya. Oke, saya ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, tadi ada sejumlah pelanggaran yang dikatakan oleh Bawaslu, yaitu Pak Frits, yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, kemudian juga aturan kampanye, dan juga penyalahgunaan yang lain seperti itu. Tapi untuk sampai dengan sekarang dari Bawaslu sendiri belum menerima laporan terkait dengan penyalahgunaan dana bansos dari pihak kepolisian sendiri. Apabila ditemukan adanya pelanggaran untuk pilkada pada tahun ini, apakah kewenangan pemberian sanksi ini ada di kepolisian atau ke Gakumdu, Pak Ramadan? Ya, terima kasih, Mbak. Sebelumnya kami sampaikan untuk meluruskan
bahwa sampai saat ini penyimpangan dana bansos itu memang ada sebanyak 114 kasus dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19. Ya, ini tersebar di 21 Polda di Indonesia. Tetapi ketika dikaitkan dengan paslon, sampai saat ini kami jelaskan dan kami luruskan belum ada satupun paslon yang diduga melakukan penyelewengan. Jadi tidak serta-merta dikaitkan ketika ada paslon di kabupaten tersebut, misalnya ada penyelewengan, terus langsung dikaitkan dengan paslon tersebut. Jadi kami sampaikan sekali lagi, kalau penyelewengan, penyimpangan atau dugaan penyimpangan ada, tapi dikaitkan dengan paslon, sampai saat ini belum ada. Kemudian kalau dikaitkan dengan kewenangan, kami sampaikan masalah tindak pidana pemilu ini, kita bisa melihat apakah itu pelanggaran administrasi, apakah itu sengketa, atau perselisihan pemilu, masing-masing memiliki kewenangan. Namun di sini yang kami gambarkan adalah pelanggaran tindak pidana pemilu, di mana kita tahu bahwa telah dibentuk sentra Gakumdu yang di dalamnya ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan untuk melakukan proses, di mana ketika kita mau melakukan atau menerima laporan, ada waktu 14 hari untuk mengkaji laporan atau pengaduan yang dilaporkan. Tetapi ketika laporan tersebut ada tindak pidana lain di luar tindak pidana pemilu, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Contohnya saja, misalnya ada kasus-kasus pidana, tetapi di dalam masa pemilu, misalnya sifatnya pengancaman atau apa, maka akan dilakukan proses pidana itu oleh kepolisian. Perlu kami sampaikan bahwa Kapolri telah mengeluarkan surat telegram kepada jajaran. Surat telegram itu dalam rangka mewujudkan profesionalisme dan netralitas kinerja aparat Polri. Nah, ini kita akan menghindari konflik of interest dan dimanfaatkannya Polri untuk kepentingan politik oleh sekelompok pihak tertentu. Biasanya menjelang pemilihan, apakah itu pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, kasus-kasus laporan terhadap apakah itu incumbent atau calon lainnya itu menjadi banyak. Nah, ini di dalam surat telegram Kapolri tersebut kita diperintahkan untuk menunda upaya tersebut dalam rangka mewujudkan profesionalisme tersebut. Iya, oke. Pak Ramadan, tadi kan dikatakan bahwa sudah ada 114 kasus untuk dugaan penyelewengan dana bansos. Ini sudah ditindaklanjuti atau seperti apa, Pak Ramadan? Sudah. Jadi ini kan tersebar di beberapa daerah yang saya sebutkan tadi, di 21 Polda yang paling banyak di Polda Sumatera Utara. Jadi prosesnya itu ada yang masih dalam penyelidikan kepolisian, ada yang prosesnya itu diserahkan atau dikembalikan kepada APIP. Jadi dikembalikan kepada atasan penjabat tersebut, begitu. Ya, sudah berapa kasus yang sudah selesai, Pak? Dari 114 kasus tersebut, beberapa kasus sudah selesai. Mungkin kami belum ada datanya di sini, datanya di Bareskrim, tapi menjelaskan sebagian besar kasus tersebut sudah diproses melalui APIP. Jadi belum ada yang diproses melalui tindak pidana oleh kepolisian, ya. Karena mungkin kasus tersebut lebih kepada proses administrasi penyaluran bansos, terutama bansos COVID tersebut.
Oke, berarti lebih banyak ke proses administrasi ya, Pak Ramadan. Betul. Oke, Ya, ini saya kembali ke persoalan administrasi, Mbak. Iya, oke. Saya kembali ke Pak Frits. Pak Frits tadi dikatakan bahwa ini ada laporan begitu, ini merupakan dugaan penyelewengan dana bansos di 114 kasus dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah, ini dari catatan Bawaslu sendiri, selain dengan adanya penyelewengan dana bansos atau mungkin politisasi bansos, seperti itu tadi juga Anda katakan bahwa ada beberapa pelanggaran protokol kesehatan dan juga aturan-aturan kampanye. Ini di daerah mana saja yang paling banyak terdapat adanya pelanggaran pilkada? Baik Mbak, kalau kita melihat untuk saya benar yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ramadan bahwa memang ada penyalahgunaan bansos sebelum dan sesudah paslon, dan bahwa memang kalau kita melihat penyalahgunaan bansos kan kita bisa melihat apakah ini merupakan sebuah pelanggaran undang-undang pidana ataupun juga untuk melihat terkait dengan pelanggaran undang-undang pemilihan. Dan terkait dengan penyalahgunaan bansos, memang kita harus juga bisa melihat garis batasnya itu di mana, pada saat dia sebelum paslon atau sesudah paslon. Memang sebelum terjadi pendaftaran paslon kemarin, kita memberikan beberapa rekomendasi ke beberapa kabupaten kota yang telah menyalahgunakan bansos dengan memberikan label ataupun juga dengan memberikan foto pada barang-barang yang dibagikan kepada masyarakat. Memang saat itu diskusinya adalah bahwa ini kan belum memasuki masa tahapan pendaftaran misalnya. Kemudian sehingga kita mengirimkannya kepada kepolisian atau juga kita mengirimkan kepada atasan. Dan kami sudah mengirimkan fungsi surat pencegahan untuk meminta kepada kepala daerah. Dan sejak saat itu memang sejak juga ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri untuk tidak kepada para kepala daerah untuk tidak mempergunakan bansos sebagai bagian daripada politisasi untuk bansos untuk politisasi untuk di pilkada. Dan memang kemudian kita akan memasuki sebuah rezim baru, itu namanya rezim setelah menjadi paslon. Dan setelah menjadi rezim paslon, setelah dilakukan proses pendaftaran, memang jadi kita bisa juga melihat apakah ini melanggar di sini undang-undang pemilihan bisa kena juga kepada si paslon dan juga bisa kena kepada berdasarkan dengan undang-undang yang lain, yaitu undang-undang pidana. Kalau kami bisa melihat bahwa terkait dengan pelanggaran itu bisa saja terjadi di banyak di daerah, Mbak. Dalam laporan kami terkait dengan politisasi bansos sebelum masa pendaftaran itu ada 35 dan tersebar di berbagai daerah. Ada 35 kota kabupaten begitu ya Pak Frits ya? Oke, 35 kabupaten kota ini mungkin adanya dugaan seperti itu untuk penyelewengan ataupun politisasi bansos. Nah, ini apa sebenarnya yang nantinya akan menjadi konsekuensi dari adanya pelanggaran untuk politisasi bansos ini, Pak Frits? Kalau kita harus bisa melihat bahwa Undang-Undang 10 tahun 2016 kan ada mengatur dua hal. Ada namanya politik uang di pasal 73 tadi, terkait dengan bagaimana seorang paslon dilarang untuk memberikan uang ataupun materi lain dalam yang dapat dinilai dengan uang. Itu memiliki konsekuensi pidana. Tapi juga ada bisa dilihat terkait dengan kita sebutkan namanya pasal 71 ayat 3, di mana sebuah kepala daerah itu melakukan kegiatan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon. Kita bisa melihat bahwa kegiatan bansos itu bisa melihat dalam kategori mempergunakan kebijakannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Dan itu memiliki konsekuensi untuk dapat dipidana. Dan juga kita bisa melihat ada juga konsekuensi yang ketiga, di mana apabila melakukan pelanggaran politik uang secara TSM. Dan sekali lagi, bahwa politik uang itu dilihat bukan sekedar karena uang yang dibagikan, tetapi karena materi lain yang dapat dinilai dengan uang. Dan itu adalah konsekuensinya adalah diskualifikasi. Jadi kepada Bapak Ibu para paslon, apalagi yang sekarang merupakan incumbent,
akan ada aturan-aturan pidana dan juga potensi untuk diskualifikasi apabila hal tersebut dapat dilakukan. Dan itu hanya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang 10 tahun 2016. Dan masih saja kepolisian dapat mempergunakan undang-undang lain, Undang-Undang KUHP ataupun Undang-Undang tindak pidana korupsi terkait dengan penyalahgunaan bansos di dalam proses dalam proses masa kampanye ini. Karena memang kalau kita melihat dari undang-undang kampanye dan juga dari undang-undang pilkada dan PKPU kampanye, tidak ada mengatakan bahwa boleh memberikan bansos dalam bentuk misalnya beras, karena kalau kita mengacu, memang di undang-undang sudah memberikan kemungkinan kalau mau memberikan masker, sanitizer, alat untuk pencuci tangan itu dimungkinkan sebagai alat peraga kampanye. Tetapi bansos dalam kategori misalnya bahan makanan itu tidak diatur oleh PKPU terkait dengan kampanye. Oke, Pak Ramadan. Iya, Tadi Mbak. ada sebutkan ada 114 kasus. Ini modus yang paling banyak didapati seperti apa, Pak Ramadan? Pada umumnya penyimpangan-penyimpangan itu penyaluran yang tidak sesuai dengan tujuan. Ya. Seperti tadi yang dikatakan Pak Fritz tadi. Ya, juga penyimpangan-penyimpangan itu belum tersalurkannya bantuan sosial tersebut. Sehingga ketika ditemukan, maka beberapa misalnya tidak semua tempat menyatakan bahwa bantuan itu belum tersalurkan gitu. Dan ada beberapa bantuan sosial yang sifatnya makanan karena lambatnya laporan tersebut sehingga makanan tersebut atau bentuk makanan tersebut sudah rusak misalnya seperti itu. Ya, terkait dengan hal itu berarti sudah ditindaklanjuti ya Pak Ramadan? Ya, sudah. Okay. Untuk itu di daerah-daerah itu dibentuk satgas, di mana di tingkat pusat itu ada satgas PEN, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional di dalam penegakan hukum. Di daerah-daerah pun telah dibentuk satgas PEN daerah. Baik, Pak Fritz dan juga Pak Ramadan, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda.